يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم عليه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا الله 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 يا لطيف 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 يا الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان
حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Beliau sangat memberikan istirahat sampai sekarang hingga pada akhirnya saya bisa berdiri di sini itu juga karena berkat ajaran nasihat beliau juga. Selanjutnya kita dengarkan dari Pak Habib Nur, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang mengucap salam itu hukumnya sunnah. Yang menjawab hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi mukamihi tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa izzah. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibunda Dr. Anda Haji Kurniawi SMPD selaku pembina yayasan. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Asklenisma Dr. Satria Dewi Saputra SAP MSI, Bapak-bapak, ibu-ibu, kepala sekolah dari tingkat TK sampai SMK yang saya tidak sebutkan satu persatu, kemudian seluruh dewan guru dan segala karyawan yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nasihat itu kita bisa berkumpul, kita bisa lagi mengenang daripada meninggalnya almarhum Bapak Profesor Dr. Agus Sidin Setiabudi yang keberapa sudah? Yang ke-6 tahun ya, yang ke-6 tahun alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu saya dengan Ustaz Irfan itu pindah dari SMK ke SMA 90 misalnya 71. Di atas itu guru PAI kosong. Kemudian Prof itu telepon beberapa kali, saya angkat, saya nggak mau. Tetapi malam-malam jam 2 Profesor itu WA saya. Bib, tolonglah anak-anak itu dibimbing ya, karena di dalam Habib membimbing ilmu itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menolong Habib di dalam kuburan. Saya kaget, Masya Allah.
seorang guru yang saya anggap ilmu agamanya kurang, ternyata lebih tinggi dari saya. Baru situ saya mau tuh. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan, pada waktu saya berkumpul dengan kepala sekolah pada waktu itu Pak Ginandar, saya berkumpul, tiba-tiba profesor datang mendadak. Dikumpulkan seluruh guru, dikumpulkan di situ. Dia bercerita, umur saya tidak lama lagi. Saya sudah siapkan makam saya tuh di samping musola itu. Tolong dijaga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ziarah semua. Tolong dijaga. Kemudian pagi-paginya subuhnya habis dari sekolah itu ke rumah saya tuh. Ke rumah saya habis salat subuh, ngopi bareng saya, ngobrol ke sana sini. Dia bilang umur saya nggak lebih dari 60 tahun. Umur saya tidak lebih dari 60 tahun. Ternyata benar ini dalam Islam. Kalau kita cerita tentang kehebatan Profesor Dr. Hamid Al-Sidin ini, itu nggak bisa kita bicarakan dalam satu hari, nggak bisa. Karena pengalaman orang yang dekat dengan profesor itu banyak macam-macam. Kalau saya dekat dengan profesor adalah sama-sama tokoh masyarakat di RW 4 ini. Sebelumnya mungkin Dokter Satya tahu, tinggalnya sebelumnya bukan di sana. Awalnya di RT 8 di depan masjid An-Najibah. Awal-awalnya, ya. Itu Masjid An-Nazibah itu perjuangan Profesor Dr. Hamid Al-Sidin dengan almarhum yang punya sekolah BMU, ya, Kolonel Rahmat. Kenapa? Di situ ada tanah kosong, tetapi di sini ada musola milik daripada orang yang ada di sini. Itu tanah kosong itu juga tadi kita akhirnya diperjuangkan bisa menjadi masjid. Alhamdulillah. Kemudian lagi apa perjuangan Profesor Dr. Hamid Al-Sidin? Ini tanah sekolah kita Asma Isma ini tadinya mau dibikin gereja, Bu. Mau dibikin gereja. Masyarakat bingung di sini karena di sini sudah ada musola, sudah ada masjid, sudah ada vihara, sudah ada gereja. Masa mau dibikin gereja lagi? Akhirnya masyarakat kacau, tiba-tiba supaya tidak jadi masalah maka tanah ini dibeli oleh Profesor Dr. Haji Agus. Dari pembangunan awal mungkin Pak Eri tahu, dari mulai fondasi awalnya tahu ya. Sejarahnya diperjuangkan oleh Profesor Dr. Haji Agus sampai terjadi sekolahan kita ini sekolah laboratorium di bawah Yayasan Asma Isma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada waktu itu sebagai tokoh masyarakat cuma berdua yang dikenal, Profesor Dr. Haji Al-Sidin dan saya di sini. Ya, selama Profesor Dr. Haji Al-Sidin di sini begitu diangkat jadi ketua RW, diangkat oleh ketua RW, itu masyarakat nggak pernah mau diganti, kayak udah Pak Agus aja, Pak Agus aja. 20 tahun, berapa periode nggak ada masyarakat nggak mau. Kenapa? Masyarakatnya di sini alhamdulillah tidak ada yang lapar. Boleh kita temukan masyarakat tidak ada yang lapar. Satu RW ini tidak ada yang lapar. Kalau ada panggilan maulid, panggilan Isra Mi'raj, panggilan apapun, Profesor Dr. Al-Sidin nggak pernah mikirin bayaran, malah justru dia yang bayar musola itu. Coba ini, ya, Masya Allah. Ya. Justru saya undang Profesor, justru saya diberi duit, bingung saya. Itulah hadis jamaah Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sedikit catatan. Di sini Profesor Dr. Agus Sidin ini ada filosofinya. Apa itu filosofinya? Pertama, gagasan politiknya adalah politik keikhlasan. Ya. Ini bukunya berjudul Keikhlasan
di jalan menuju kesuksesan. Apa sih keikhlasannya? Yaitu pandangan bahwa kejujuran, keikhlasan, amanah dan pengabdian kepada masyarakat harus menjadi dasar dalam pendidikan. Jadi intinya di sini adalah harus ikhlas. Ketua yayasannya ikhlas. Kemudian lagi pembinanya juga harus, guru-gurunya juga harus ikhlas. Cuma telat 4 hari gak usah ribut lah soal gajian. Ya Pak ya, gak usah ribut soal gajian. Harus kita benar-benar ikhlas di dalam. Maaf Bapak Ibu hadirin jamaah yang subhanahu wa ta'ala. Saya awal-awal terima gaji di sini sekolah. Saya jadi dosen Bu di sini. Saya terima uang pertama itu 390.000 yang ngasih Miss Diana loh. Miss Diana 390.000. Kalau saya berpikir soal duit itu saya tinggal sekolah ini, betul kan Pak ya? Tapi karena saya mau ingat daripada jasa-jasa profesor habis baik kepada saya. Setiap bulan saya dikasih uang. Setiap tahun menjelang Ramadan saya dikirimkan makanan dan sebagainya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala makin maafin Bapak. Tidak ada teman saya datang setiap subuh, tidak ada. Cuma hanya profesor yang setiap subuh datang ke rumah saya, cuma profesor. Tapi diganti dengan mantunya Ustadz Erpan hanya beberapa kali saja. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf. Itulah kesuksesan yang diberikan. Jadi intinya keikhlasan di dalam kita mendidik, keikhlasan kita di dalam memberi. Profesor tidak pernah mengambil uang orang sepeser pun. Saya pernah menjadi tim sukses. Mereka menjadi anggota DPR, saya tim sukses. Berapa banyak profesor ditipu, berapa miliar profesor ditipu. Mereka tidak pernah membalas. Padahal masyarakat sudah siap. Prof, ini orang yang nyolong daripada motor Satria ini, bagaimana kalau kita pukul? Jangan, kata profesor. Siapa yang mau nyolong mobil Hartop? Kata masyarakat, Prof, kita pukul saja, Prof. Profesor tidak mau hadirin. Uang begitu banyak, dia ikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu hadirin jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang mencari muka pada waktu itu. Saya sering keliling dengan ibu pembina di mana ada yang namanya kampanye di situ, banyak orang-orang yang hatinya busuk. Bahkan di Yayasan Esprelisme sendiri, di sekolah tinggi agama Islam ada manusia yang hatinya busuk, menjelek-jelekan profesor, menjatuhkan profesor, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap angkat derajatnya. Insya Allah Subhanahu wa taala Allah ampunkan dosa-dosanya, Allah terima amal baiknya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan yang terakhir, hadirin jamaah rahmat Subhanahu wa taala, saya tanya Prof, kenapa orang-orang seperti itu enggak pernah balas? Kan profesor orang pejabat, banyak teman polisi, banyak teman tentara. Kata Prof, tidak. Ingat katanya Rasulullah SAW pada waktu Hamzah terbunuh dalam peperangan Uhud, itu telinganya dipotong, lidahnya dipotong oleh Hindun, kemudian dijadikan kalung. Kemudian Rasulullah SAW melihat begitu banyak mayat. Kata Rasulullah, aku akan balas lebih keras dari ini. Turunlah ayat, ya Muhammad, kalau engkau membalas, balaslah sesuai dengan yang setimpal. Tetapi ada yang lebih baik ya Muhammad, yaitu engkau memaafkan kesalahannya. Hadirin jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, saya tidak bisa berpanjang lebar karena terlalu luas untuk disampaikan berita ini. Intinya mari kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang baik, orang yang amanah,
orang yang selalu istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah, baik perintah Allah maupun Rasulnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita doakan semoga almarhum Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan